Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali di YouTube channel MIT Nurul Iman 2 bersama Miss Rini pada pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Hari ini materi kita tentang benda di sekitarku. Bahasa Indonesia, tema 3, subtema 1. Sebelum mulai, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mampu mengetahui jenis sifat fisik dan ciri-ciri benda. 2. Siswa mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Yuk kita lanjut pelajarannya. Cekidot. Benda. Teman-teman tentu pernah mendengar atau mengetahui atau juga menyebut kata benda. Tapi apakah teman-teman tahu apa pengertian benda? Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa itu disebut juga dengan berat. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Benda dalam kehidupan sehari-hari, istilah ini sering kita dengar dengan sebutan lain, yaitu barang, objek, atau zat, atau juga materi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, memiliki wujud. Kedua, menempati ruang. Ketiga, memiliki massa atau berat. Benda juga memiliki wujud. Wujud benda terdiri dari 1. Benda padat. Kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis benda. Benda berdasarkan jenisnya terdiri dari 2. Benda hidup dan benda mati. Apa itu benda hidup? Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, peka terhadap rangsang. Nah, contoh-contoh benda hidup diantaranya manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Lalu, apa itu benda mati? Benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi kebalikan dari benda hidup teman-teman. Contohnya apa saja? Contohnya kursi, buku, batu, dan tanah. Kenapa benda-benda tersebut disebut benda mati? Ya, benar sekali. Karena kursi tidak dapat bergerak, dapat bernafas, tidak tumbuh dan berkembang biak. Begitu juga buku, batu, dan tanah. Sehingga benda-benda tersebut disebut benda mati. Bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Nah, berikut ini penjelasannya teman-teman. Benda, dia memiliki ciri menempati ruang, memiliki massa, dan juga memiliki wujud. Sedangkan yang bukan benda memiliki ciri tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki massa. Selanjutnya, kita amati gambar berikut ini. Lalu sama-sama kita tentukan apakah gambar berikut ini termasuk benda atau bukan benda. Untuk menentukannya, kita harus mengetahui ciri-ciri benda.
Masih ingat ciri-ciri benda? Ya, yang pertama, ia menempati ruang. Yang kedua, memiliki wujud. Yang ketiga, memiliki massa. Jika tidak memiliki ketiganya, maka dikatakan bukan benda. Oke, kita mulai dari api unggun ya teman-teman. Apakah api unggun menempati ruang? Tidak. Apakah api unggun memiliki wujud? Padat, cair, dan gas? Tidak juga. Apakah api unggun memiliki berat? Apakah api unggun bisa ditimbang? Tidak juga. Berarti api unggun termasuk bukan benda. Selanjutnya, perhatikan gambar minyak goreng. Apakah termasuk benda atau bukan benda, teman-teman? Ayo kita tentukan. Minyak goreng menempati ruang. Ya, dia berada di dalam botol. Kedua, minyak goreng termasuk wujud benda cair. Yang ketiga, apakah minyak goreng dapat ditimbang? Ya, dapat ditimbang. Berarti minyak goreng termasuk ke dalam benda. Gambar ketiga, cahaya lampu. Apakah cahaya lampu termasuk benda atau bukan benda? Silakan teman-teman tentukan sendiri. Sudah menemukan jawabannya? Oke, cahaya lampu termasuk bukan benda. Ember? Ya, ember termasuk benda. Es? Es juga benda, betul sekali. Balon? Ya, balon juga benda teman-teman. Suara? Apakah suara termasuk benda atau bukan benda? Ya, suara bukan benda. Radio? Radio termasuk benda, yaitu benda mati. Lalu, hewan kelinci? Betul sekali, hewan kelinci termasuk benda, yaitu masuk ke dalam benda hidup. Selanjutnya akan kita pelajari sifat fisik benda. Sifat fisik adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan 1. Warna benda, 2. Bentuk benda, 3. Ukuran benda, 4. Wujud benda, 5. Kekuatan benda, 6. Keadaan permukaan benda, dan 7. Bahan penyusun benda. Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada warna biru, warna abu, warna ungu, warna orange, dan masih banyak warna lain lagi teman-teman ya. Kita juga dapat mengamati benda berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ada yang bulat, segitiga, ada yang persegi, ada yang jajaran genjang, trapesium, dan lain-lain. Benda juga dapat kita amati berdasarkan ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada juga yang pendek. Nah, berdasarkan pembelajaran hari ini, mari kita ulang kembali dengan menarik kesimpulan. Benda yang di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda. Berdasarkan jenisnya, benda kita bisa kelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Sedangkan berdasarkan sifat fisiknya, benda bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, dan lain-lain. Kalau ciri-ciri benda, apa saja teman-teman masih ingat?
Ya, ciri-ciri benda memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki wujud. Hari ini Miss Rini akan memberikan tugas ya. Tugas teman-teman mengerjakan buku tema 3 halaman 15. Tugasnya teman-teman menyebutkan nama benda beserta kegunaannya. Benda-benda yang terbuat dari kayu. Langsung ditulis di buku tema 3, lalu difoto, kirim fotonya ke link yang Miss Rini sudah sediakan. Semangat mengerjakan ya. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia bersama Miss Rini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video sampai selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.